Banyak kebijakan bagus tapi delivery-nya lemah. Presiden sudah arahkan pengendalian harus tepat dan handal. Artinya project pipeline harus siap, koordinasi pusat daerah sinkron, real time monitoring harus dijaga juga. Kalau tidak, kita akan mengalami cost of run, delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok. Ada banyak yang kemarin-kemarin kan program infrastruktur yang nggak dimonitor. Ada WUS, ada LRT Jabodetabek, ada apa lagi. Itu sebetulnya programnya bagus, proyeknya bagus, cuman nggak diawasi sehingga ketika ada masalah nggak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost of run berpuluh triliun rupiah. Bapak, Ibu hadirin, di tengah global uncertainty kita harus efisien. Presiden sudah memberi arahan subsidi agar tepat sasaran, konsumsi lebih bijak, transformasi sistem kerja sudah dilakukan. Ini bukan sekedar hemat, tapi ini soal economic resilience. Jadi kalau saya mau jelaskan sedikit, di kepala presiden kita sekarang sedang dalam kondisi survival. Jadi bukan business as usual. Semua resources yang ada kita akan pakai untuk memastikan ekonominya bisa tumbuh secara optimal. Jadi kalau Anda lihat ada satuan PKH di mana penggelapan penyelewengan di penggunaan hutan dan lain-lain dibereskan, itu langkah presiden yang serius. Dia nggak mau lagi ada sumber daya alam kita yang dimanfaatkan, tapi returnnya untuk negara nggak bagus. Jadi itu akan dilakukan terus ke depan. Jadi saya tekankan di sini, kita dalam mode survival, Pak Dirut. Semua harus dijalankan semaksimal mungkin. Nggak ada lagi main-main itu hengki-pengki kiri kanan. Untuk program prioritas, arahan Presiden jelas. Ada 8 klaster program kerja prioritas nasional PKN. Kalau saya sintesiskan, utamanya infrastruktur, hilirisasi ketahanan energi, dan penguatan ekonomi daerah. Benang merahnya hanya satu, yaitu value creation dan industrial upgrading. Contoh konkretnya begini, misalnya dengan hilirisasi nikel, ekspor naik di dari raw ke proses. Tapi ini Pak Dirut, hilirisasi nikel kita gede-gedein, tapi yang untung perusahaan Cina. Saya suka sedih ngelihatnya. Jadi coba kita lihat perusahaan domestik atau BUMN ada nggak yang bisa kita bantu. Termasuk dalam hilirisasi adalah energy security projects. Jadi kita akan diversifikasi ke sumber energi yang lain. Makanya saya waktu dengan World Bank diskusi gimana kita bisa memperluas supply dari geothermal kita. Jadi akan kita perluas itu supaya nanti kalau ada gejolak seperti ini lagi di pasar minyak dunia, kita masih bisa bertahan. Kalau ini semua jalan, produktivitas akan naik, investasi masuk, lapangan kerja akan terbuka. Jadi kita sudah punya semua. Fundamental kuat, fiscal credibility, momentum global juga waktu lambat kita masih bisa jaga. Ingat, 90% dari ekonomi kita disumbangkan oleh domestic demand. Kalau pemerintah dan bank sentral bisa jaga domestic demand, prospek ekonomi Indonesia tetap akan baik walaupun global kacau balau. Ingat tahun 2009 waktu kita melihat hampir seluruh negara di keliling kita mengalami pertumbuhan negatif, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Jadi Indonesia sebetulnya jago, cuman kurang berani mengakui kejagoannya. Kalau kita konsisten investasi tepat, leverage financing, disiplin dijaga, insya Allah hasilnya pasti kelihatan. Jadi terima kasih SMB sudah menjalankan simposium ini. Mudah-mudahan hasilnya bagus dan saya minta jangan cuma studi kertas aja.
kasih masukan yang nyata ke pemerintah sehingga kita bisa implementasikan secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.